واهدنا دان دانا واهدنا دانا ودانا دانا ودانا ودان هيا عدت علينا ليالي جميلة بين القمر والحدود الأسيلة والغام والهنا عزبة جميلة سرت فؤادي وأمسى بها فرحان والغام والهنا عزبة جميلة سرت فؤادي وأمسى بها فرحان ودانا دانا وهدانا دانا وهدانا دان دانا وهدانا دانا وهدانا وهدانا دان دانا وهدانا دانا وهدانا دان دانا وهدانا دانا وهدانا وهدانا دان دانا وهدانا دانا وهدانا دان دانا وهدانا دان ودان سر بالعسل ما يقع لي فتيلة لما معانا فاسي ما يحاسي الفضيلة فيه الشفاء للنفوس العليلة يا بختي منا له منه ملا فنجان فيه الشفاء للنفوس العليلة يا بختي منا له منه ملا فنجان ودانا دانا ودانا دانا وهدانا دان دانا وهدانا دانا وهدانا وهدانا دان دانا وهدانا دانا وهدانا دان دانا وهدانا دانا وهدانا وهدانا دان دانا وهدانا دانا وهدانا دان دانا وهدانا دان ودان بعد الميادين فيها رويلة وخيور الزين وكلنا يعرف دخيلة ما هي لا حجري ولا بن حبيلة ما يصلح إلا لفارس من الفرسان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kembali pada pagi ini kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai pagi ini kita masih diberikan umur panjang, alhamdulillah, sehingga dengan kehidupan itu kita bisa hadir di rumah ibadah ini menjalankan ibadah
Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan siang malam, pagi petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Alhamdulillah pagi ini Allah masih berikan kesehatan, waktu luang dan kesempatan, keistiqomahan hati. Walaupun pagi hari dingin, kita tetap hadir istiqomah. Mudah-mudahan langkah kaki yang kita langkahkan menuju rumah ibadah Masjid Ikhlas ini mengampuni dosa dan kesalahan kita di sisi Allah hendaknya. Langkah kaki yang lain semoga diangkat derajat kita di sisi Allah hendaknya. Bapak Ibu pengurus Masjid Ikhlas yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jamaah baik musola, masjid yang berada di lingkungan Masjid Ikhlas yang hadir rahimakumullah. Alhamdulillah harilah jam 6 lewat 1 menit. Mengantuk Bu? Lah, makan ketan walai. Wah, siap. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, alhamdulillah Allah izinkan kita berada di bulan yang mulia. Doa yang dibacakan oleh imam kita tadi, alhamdulillah semoga Allah mengijabah dan mengabulkan. Ya Allah, beri keberkahanlah pada bulan Rajab ini, bulan Sya'ban, dan sampai lekallah kami nanti ya Allah ya Rabb di bulan Ramadan yang penuh maghfirah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang sangat luar biasa yang terjadi di bulan yang penuh keberkahan ini, terutama di bulan Rajab, adalah Allah abadikan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat yang pertama, surat yang ke-17, tentang peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu hebat, begitu agung dan mulianya sampai diabadikan oleh Allah. Akan disebut-sebut, akan dibuka selalu, diuraikan selalu tentang sejarah peristiwa apa yang terjadi di bulan Rajab tersebut. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang mana Allah menjelaskan bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra, diawali dengan kata-kata subhanallazi, subhana, atau Allah mengawali peristiwa tersebut dengan puji-pujian. Berarti peristiwa itu adalah peristiwa yang sangat luar biasa, hebat, di atas hebat lagi, hebat, mantap, luar biasa, tidak ada tandingannya. Makanya subhanallah, diawali dengan kata-kata yang agung, berarti peristiwa tersebut adalah peristiwa yang terpuji. Apa peristiwa tersebut? Asra, yaitunya karena Allah kuasa melaksanakan itu semua, tidak perlu bantuan orang lain, tidak perlu bantuan dari makhluk, tetapi Allah yang kuasa memperjalankan. Jadi peristiwa tersebut Bapak Ibu hadirin adalah peristiwa yang mana Allah menjadikan itu untuk menjadi ibrah, pelajaran, hikmah, menjadi etibar, menjadi nilai yang akan dicontoh oleh hamba-hamba di kemudian hari. Dia ada Isra, ada Mi'raj. Itu bukan hal yang mudah Bapak Ibu hadirin, berat itu. Kalau Isra itu perjalanan mendatar. Ini simbol bahwa sesama manusia dan sesama makhluk harus berbuat baik,
Jadi perjalanan mendatang Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu masih di alam bumi, alam dunia. Nanti ada Mi'raj. Makanya bahagian salat yang kita laksanakan itu, yang kita dirikan itu adalah Mi'raj. Salatu Mi'rajul Mu'minin. Nah, jadi salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Artinya apa? Badannya yang berada di bumi, pada hakikatnya ruhaniyahnya itu adalah menghadap kepada Allah. Itu tauhid itu. Badannya yang berada di alam bumi, hakikatnya dia itu adalah rohaniyahnya adalah mi'rajul mu'minin, mi'raj, naik. Makanya di dalam sholat itu sangat luar biasa nilai-nilai yang terkandung. Jangankan dari awal saja itu sudah hebat itu niat kita. Contohnya, sengaja aku sholat subuh 2 rakaat mengikut imam. Ada li di situ, lillahi ta'ala. Ada li itu kaidahnya adalah untuknya, untuk Allah. Jadi ibadah kita pun untuk Allah. Makanya kan dalam duduk antara 2 sujud, Rabbil firli, kan gitu ya Bu ya. Apa artinya itu? Ya Allah, ampunilah aku, warhamni, sayangilah aku. Jadi semuanya itu punya nilai, punya makna di dalam sholat itu. Makanya sholat tidak boleh terburu-buru, nikmati. Nah, sholat dinikmati. Jangan kacang padi saja yang dinikmati, lontong subuh iya juga, tetapi ibadah dinikmati. Jadi perjalanan Allah memperjalankan itu adalah perjalanan yang sangat luar biasa, yang hebat. Syukran Ustaz. Jadi Isra Mi'raj tersebut Bapak Ibu hadirin itu adalah Allah yang kuasa. Siapa yang diperjalankan di sini adalah bi'abdi, hamba. Ada para ulama menafsirkan, kan ada perbedaan pendapat. Isra Mi'raj ke Nabi Muhammad dengan jasadnya atau rohnya saja? Masuk segitu waktu yang cepat dilakukan, tidak mungkin itu. Kalau dipikirkan joka memang tidak mungkin, bisa stres. Tapi jangan dipikir dengan akal. Nanti larinya maqamanya kepada iman. Dia ada hidayah pancaindera, dia ada hidayah naluri pancaindera, kemudian akal, baru iman. Nah, itu adalah maqamanya iman. Kalau tidak tamakan dia jangan, harus lari ke iman, keyakinan. Jadi di situ adalah ada bahasanya bi'abdi, hamba. Hamba itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu bagaimana? Ada rohaniyah, ada jasmaniyah. Ada ruh, ada jasad. Berarti dalam tafsir itu, dalam tasawuf juga dijelaskan, itu adalah kedua-duanya. Bagi Allah tidak ada yang sulit. Kun fayakun. Jadi maka jadi. Tidak ada yang sulit. Bagi manusia memang sangat luar biasa, berat. Tapi bagi Allah tidak. Bagi Allah api tidak panas. Panas api itu bagi siapa? Bagi manusia. Makanya ada manusia yang tidak terbakar. Bagi Allah air itu tidak membunuh. Perut ikan itu bukan sempit, tapi bagaikan istana yang luar biasa. Bagi siapa yang sempit? Bagi manusia. Bagi siapa air itu ancaman? Bagi manusia. Bagi manusia yang mana? Yang zalim. Nah, itu ada kajiannya. Jadi di sini adalah bi'abdi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan malam. Jadi peristiwa itu terjadi Bapak Ibu pada malam hari. Bukan siang, bukan sanjo, bukan pagi. Lailan, malam. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, malam hari, bahkan kok malam. Kalau siang hari itu biasa itu. Perjalanan siang itu tidak berat, tidak banyak tantangan. Tapi kalau malam,
Tidak ada yang membantu. Perjalanan jauh ditempuh dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Itu berat tantangannya. Nah, dalam kitab itu disejarahkan, dikisahkan itu Rasulullah SAW itu banyak tantangan-tantangan, melihat ini, melihat itu. Bahkan sampai dikejar oleh Ifrit yang sangat luar biasa untuk membinasakan. Tetapi karena perjalanan itu adalah biiznillah, Allah yang kuasa, tidak ada yang berat. Jadi perjalanan yang terberat adalah pada malam hari, dan itu dilakukan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diabadikan oleh Allah agar manusia mengambil pelajaran dan hikmah. Hadirin kaum muslimin, startnya dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari masjid ke masjid. Bahkan kau dari masjid ke masjid, ternyata itu adalah perjalanan suci. Maka diawali tadi subhanallah, subhanalladzi, maha suci Allah. Jadi itu adalah perjalanan suci, dilakukan oleh hamba-hamba yang suci. Siapa itu hamba yang suci? Nabi Muhammad SAW dan Jibril. Atas izin yang maha suci. Kan sangat luar biasa itu. Jadi kalau ada yang tidak beriman, tidak meyakini atas peristiwa Isra wal Mi'raj ini, inilah orang-orang yang imannya dipertanyakan dan sangat-sangat berbahaya manusia tersebut. Ada. Jadi perjalanan suci dari masjid ke masjid. Makanya Bapak Ibu hadirin, tempat itu adalah tempat yang mulia. Masjid adalah tempat yang suci, tempat yang mulia, tempat yang sangat dihormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masjid manusia banyak memuja dan memuji Allah. Di masjid manusia banyak melaksanakan ibadah yang begitu dahsyat. Kadang awak di rumah solat sunnah rawatib tu ndak kata karajuan dewa doh. Yang wajib supaya kadang lu ujung-ujung wakat tulo. Makanya kita ini dituntut untuk selalu solat berjamaah di masjid, di musola yang terdekat. Asal alangkah ruginya manusia itu rumah lada ke masjid, tidak datang ke rumah masjid yang musola. Nabi Ibrahim dulu jauh, berjalan berhari-hari. Istri beliau sedang hamil, balik cari tempat ibadah itu. Dapet di tengah lembah pula. Tinggal anak di situ jobini. Anak belum lahir. Ya Allah, kok ditinggal kami siko dah. Tiga warna udah ya. Ndak sayang udah ke kami dah. Beliau diam aja. Ya junjunganku, wahai suamiku, apakah ini atas perintah Allah? Iya, ini perintah Allah. Baik, kalau perintah Allah silakan udah baik, kamah baik. Allah pasti menjaga kami. Nah, itu yang terjadi sekarang itu. Setiap detik dikunjungi oleh manusia. Padahal situ lembah dulu itu. Kalau lembah pasir masih mendingan lah. Ikut lembah batu. Nah, kalau zaman Nabi Ibrahim bantu tuh. Alun kayak kini doh. Kalau kini kan gedung lah tinggi-tinggi di Mekah tuh. Makanya Mekah Mukarramah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, maka masjid adalah tempat yang sangat mulia. Perbanyaklah ibadah dalam masjid. Makanya kalau kita buat di landing tag di masjid di tempat kita itu, dalam masjid tidak boleh canda tawa, banyak bicara, tidak boleh berlari main-main apalah, tapi perbanyaklah baca Al-Quran, zikir dan salat sunnah. Jadi masjid itu asal katakan dari sajadah itu sujud, masjid tempat sujud, isim makan,
Tampek sujui. Ada nanti hak-hak masjid itu. Dalam masjid tidak boleh jual beli. Ada yang hilang dalam masjid tidak usah dicari. Bahkan kalau ada yang hilang dalam masjid itu, ameh hilang kan cincin, kan luang. Sedang mencarinya, doakan untuk tidak ketemu. Itu benar tu. Karena Allah nanti akan ganti. Tapi kalau ada yang basubuk, boleh petugas masjid mengumandkan, Pak Ibu, ada yang ketinggalan emas sabung kui, wah, silakan japui, temui petugas masjid, boleh. Begitu adab dalam masjid itu. Jadi ternyata perjalanan peristiwa Isra Mi'raj tersebut adalah yang sangat luar biasa. Ini dalam tafsirnya dijelaskan dari masjid ke masjid. Nanti ada naik lagi. Oh, berat itu Bapak Ibu. Naik. Coba langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Awak langit pertama saya berfikir awak tu. Yang mana langit pertama, Bu? Lah ngantuk Ibu kau. Ngantuk majuan katan tu lah. Mana yang langit pertama? Nah, nampak ada awak dah kan? Langit-langit itu ya. Langit sampai 7, naik lagi Sidratul Muntaha, naik lagi Mustawa, naik lagi Marafrah, naik lagi, banyak itu. Tapi banyak yang tidak bahas oleh para ulama. Dia ada beberapa lapis lagi ke atas itu. Malaikat Jibril itu kan sampai di Sidratul Muntaha. Ya Muhammad, naon? Kenapa? Ambon tak telok ketih le do. Batu. Ya itu bukan alam saya lagi, kata Jibril. Kalau sampai je ambon ketih kau mu angui, tawakah habis. Itu alam lahut, alam ketuhanan. Sudah, silakan kau lanjut. Coba. Malaikat pun tidak mampu menghadap. Naik lagi. Manusia bisa. Makanya ada malaikat, ada manusia, ada jin. Kan gitu. Malaikat itu dari nur, manusia itu dari apa, Bu? Dari tanah atau saripati tanah. Jin itu dari api. Ingat tuh yang 3 tuh. Manusia ini relatif sifatnya bisa dia akan naik melebihi malaikat. Itulah tadi itu kehebatan. Kenapa itu? Karena kolbu tadi itu sudah bersih. Rasul langsung menghadap kepada Allah. Dan manusia ini yang tengah ini bisa turun, bahkan lebih hina, lebih bahaya daripada jin. Nah, itulah dalam Al-Quran, thumma radadnahu asfal. Asfal itu apa itu, Bu? Jalan tampik yang paling hina, yang paling bawah. Kenapa? Dia itu tidak mempergunakan kolbunya dengan cara baik. Jadi masjid, jangan lepaskan masjid. Gak ada jin awak datang ke rumah saji. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian alladzi barakna haulahu. Perjalanan tersebut ternyata Bapak Ibu, Allah memberikan keberkahan, diberkahi oleh Allah. Apa saja yang ada, apa saja yang terjadi, apa saja yang melihat, baik keberkahan itu saat itu ataupun keberkahan-keberkahan selanjutnya Allah berikan. Linuriyatahu min ayatina. Allah perlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada hambanya. Jadi semua itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Lah banyak tanda-tanda kekuasaan Allah yang dipacalian. Mari kita sama-sama bermuhasabah diri. Bermuhasabah diri. Tidak boleh kita awak layak balabiah dititipkan Allah, manfaatkan untuk yang lebih baik. Dia gih akal le Allah, manfaatkan. Dia gih tangan sempurna, dia gih kaki sempurna, dia gih segala macamnya yang ada ini, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dititipkan harta oleh Allah, manfaatkan sebaik-baiknya. Ibu-ibu dititipkan suami sama ibu, manfaatkan seleloknya. Jangan mampu duit ke pasannya ke panjang seh.
pulang laki itu ibu kepanjang lah. Kadang-kadang dalam rumah itu tidak ada amannya tuh. Maka tidak akan ada keberkahan di dalam rumah tersebut. Titipkan anak oleh Allah, manfaatkan, karena itu adalah titipan Allah, amanah. Jaga baik-baik, bukan hanya dijaga, tapi didik dengan cara baik. Semua itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, itu kepatang tuh. Ada seseorang yang mengucapkan, kalau tidak dilapian sandrah itu, maka saya akan mengirim, akan menjadikan neraka. Itu kan gara-gara ucapan juga tuh. Di mana tuh, Bu? Nah, ibu-ibu yang ada TV kan, nah, coba nonton kan. Hati-hati dengan ucapan. Makaru wa makarallah. Jadi Allah itu punya rencana. Walaupun manusia itu udah hebat, udah matang, udah bagus rencana, tapi rencana Allah itu jauh lebih baik. Apalagi kalau rencana-rencana yang tidak baik. Nah, maka oleh sebab itu, mari kita jadikan semua itu adalah sebagai pelajaran ilmu dan hikmah. Dan yang terakhir adalah innahu huwas samiul basir. Kunci semuanya adalah innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya dialah Allah mengetahui, melihat saja kejadian-kejadian tersebut. Jadi kalau ikut nan sapotong ayat nan sakete itu saja awak pahami itu, Allah tahu, Allah lihat. Maka manusia tidak akan berani membuat hal-hal sifatnya bertentangan dengan Allah. Maka saja Allah tahu, Allah lihat. Itu kan pengawasan itu. Di kantor tidak ada orang dah. Allah tahu, Allah lihat. Awak berdua saja nyoh gitu kan. Allah tahu dan Allah lihat. Itu pengawasan. Jadi oleh sebab itu mari kita sama-sama, ternyata peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa agung, mulia, tidak ada yang menandingi sampai hari ini. Karena itu adalah peristiwa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pelajaran yang tibar bagi manusia di akhir zaman, mengambil hikmah. Dan begitu nilai-nilai ibadah solat yang ada di dalamnya. Hanya solat yang langsung menghadap kepada Allah. Haji perintah turun, puasa perintah turun, zakat perintah turun, salat langsung menghadap kepada Allah. Makanya salat itu jangan diabaikan. Mudah-mudahan kita di awal tahun ini bisa bermuhasabah diri, memperbanyak amal kebaikan kita. Mengkana yaumuhu, siapa yang hari ini khairan min amsihi, lebih baik dari hari-hari kemarin, itulah manusia yang beruntung. Wa mengkana, siapa hari ini mislan min amsihi, sama dengan hari kemarin, itu manusia yang merugi, khasirun. Wa mengkana syarran, siapa yang hari ini jauh lebih jelek dari hari kemarin, fahuwa, mereka itu adalah manusia yang celaka. Mau beruntung, mau merugi, mau celaka, tergantung kepada awak. Allah telah berikan, silakan. Baik Bapak Ibu, lah lebih kurang 25 menit. Silakan kiper maju. Ada yang tanya Bapak Ibu, boleh? Menjelang itulah wuni-wuni dah. Jadi ini awal tahun Bapak Ibu, isilah tahun-tahun yang akan datang ini, hari-hari yang akan datang ini dengan selalu perbanyak kebaikan. Jadi kalau tidak ada mangah-mangah Ibu masjid datang. Tidak ada kegiatan-kegiatan di rumah, di masjid, ibadah, perbanyak ibadah, baca Al-Quran, perbanyak kebaikan, lakukan setiap yang kita lakukan
sandarkan kepada Allah. Mudah-mudahan nilai ibadah. Itu dalam Al-Quran surah Al-Hasyr kan kayak gitu tuh. Imam kita sering baca tuh, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang beriman, bertakwalah engkau ke Allah. Persiapkanlah, rancanglah, aturlah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, untuk hari esokmu. Hari esok itu adalah hari akhirat. Awakku sawantanya Bapak Ibu, sawantawana. Tidak ada manusia yang tahan sampai kini 300 tahun loh. 300 tahun dipelakui kau ada Bu. 300 tahun bantu ado. La tengkorak tu tinggal itu. Umur 90 saja aca-aca saya ibu berkacau. Cari tu. La cameh bantu badan seorang tu. Oh bantu ikut ya sini. Cari lah so ketemu dulu. Apalagi kalau minta lah, awak kan cuma minta umur panjang tu. Ya Allah, gila umur panjang. Jangan. Yang panjang mana? Gitu. Taniayo beko suami, istri, anak, cucu. Karena awak lah kalau lah gaib tu lah tuuh tu, itulah didik namanya tu. Itulah lah apa? Ndak elok lah dah. Parangai itu lo balik ketik balik. Jadi yang penting umur panjang, banyak kebaikan, berkah. Jadi mari Bapak Ibu, jangan sampai diabaikan ibadah walaupun sekecil apapun, Allah akan pertimbangkan itu. Mudah-mudahan, karena tidak ada bertanya, silakan lontong, Bu, ansur Bu. Kami nunggu lontong sana. Maju lontong Ibu, oh berhenti deh. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, taufik dan hidayah kepada kita bersama. Kita doakan istri-istri kita, suami-suami kita tetap sehat selalu, tetap diberikan kekuatan dalam ketaatan kepada Allah. Kita doakan anak-anak kita, baik yang berada bersama kita ataupun jauh bersama kita, semoga anak-anak kita sabar, istiqomah, tabah dalam menimba ilmu pengetahuan. Orang tua kita yang sakit, saudara-saudara kita yang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua istiqomah selalu di atas kebenaran dan ketaatan. Al-haqqu min rabbikum walafu minkum. Salah kepada Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Bismillah, kita rancang, kita jejaki masa depan hari-hari kita ini dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه